Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Joy Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Pada bulan ini, bulan November, saya sudah meninggalkan 5 dari 5 pengajaran. Bapak Ibu, Anda bisa mendengarkan ini berulang-ulang, Anda bisa mencatat atau bisa mengerti banyak hal, Anda bisa lakukan apa yang terbaik bagi yang Anda bisa lakukan. Nah, Bapak Ibu, dalam 5 topik hari ini kita mempelajari mengenai topik-topik terkait dengan domba Paskah, bagaimana Tuhan mengatakan keselamatan adalah bagi Anda dan saya, dan bagaimana keselamatan itu dibentuk. Semuanya ada lengkap dalam 5 hal ini. Anugerah Tuhan limpah Anda terima, dan biarlah Bapak Ibu, kehausan kita untuk percaya firman dan mempelajari firman akan terpuaskan sementara. Nah, sementara Bapak Ibu, karena yang penuh nanti ada di sorga. Bapak Ibu, terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan taburan, bagi Anda sudah berdoa dan membantu kami dalam doa, daya, dan dana. Saya mengerti bahwa semua ini adalah kemurahan Tuhan dan saya kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah Anda berlimpah-limpah. Hari-hari ini memang ada banyak masalah yang terjadi, tapi Bapak Ibu, Anda harus kuat. Anda harus kuat. Anda percaya bahwa Tuhan membawa Anda begitu luar biasa. Dan biarlah semua masalah dalam hidup Anda, masalah emosi, masalah keluarga, masalah kesehatan dan keuangan, apapun masalah hidup Anda, Tuhan akan membereskannya bagi Anda. Sehingga engkau bisa maju untuk Tuhan dan lari dalam kurun waktu 10 tahun ini. 10 tahun lagi Bapak Ibu, Anda akan berlari dengan fokus yang kuat, membawa banyak orang kepada Tuhan. Apa dalam 10 tahun ini Tuhan bisa datang? Tuhan bisa datang kapan saja. Saya tidak bicara Tuhan datang. Karena Tuhan bisa datang kira-kira hari ini, besok, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kapan saja. Tapi dalam 10 tahun ini, marilah Bapak Ibu kita berfokus atau tugas Tuhan untuk mengerjakan bagi Dia sebuah perkara yang besar, membawa orang secara otentik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu saja saya bisa berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Anugerah Tuhan limpah Anda terima. Hari ini biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam hidup Anda dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Joy Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Hari ini saya akan membahas mengenai makanan imam. Kalau Anda melihat imam itu makannya dari mana, Pak? Ya dari persembahan yang dia terima. Itu adalah merupakan makanan seorang imam. Dalam Imamat Lewi, saya membaca tentang Imamat Lewi, Imamat Lewi 6 ayat 29, setiap laki-laki di antara para imam harus memakannya, itulah persembahan Maha Kudus. Bapak Ibu, persembahan Maha Kudus itu adalah persembahan yang diberikan kepada imam dan mereka harus memakan. Dan kalau kita melihat hidup imam, pada zaman dulu, imam hanya hidup dari persembahan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Seluruh persembahan itu akan menjadi makanan imam. Bapak Ibu, ini adalah merupakan hal yang penting Anda mengerti dalam kehidupan Anda dan saya sebagai orang percaya. Kalau Anda tanya sama saya sekarang, adakah imam di muka bumi? Jawaban tidak ada. Imam di muka bumi hari ini adalah Anda dan saya. Kita melakukan semua firman Tuhan untuk kepentingan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai makanan imam yang tadi, makanan imam dimakan oleh imam yang akan memberikan kekuatan pada imam. Imam akan bekerja, imam bertindak dengan apa yang dia makan. Ya, dia adalah menjadi seperti apakah dia, itulah yang akan dia makan. Yang dia makan, itulah dia. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti firman ini, Anda akan mudah mengatakan, ya, imam memang itulah hidupnya. Tetapi Anda harus mengerti lebih dalam lagi. Kenapa dalam kehidupan kita sekarang, kita sebagai imam-imam kerajaan sorga, Tuhan Yesus ya, Perjanjian Baru, kenapa imam itu memakan yang seperti itu? Kita di muka bumi ini hidup dengan ada 2 cara. Kita adalah apa yang kita makan, dan kita digerakkan dengan apa yang kita makan. Nah, itulah merupakan makanan, itulah yang penting. Makanya Yesus berkata bahwa dirinya adalah roti hidup. Roti hidup adalah sebuah makanan yang harus Anda makan dan saya makan. Nah, kenapa kita harus makan roti hidup Tuhan Yesus itu? Supaya engkau mendapatkan energi. Kalau engkau mendapatkan energi yang kudus, maka hidupmu akan jadi kudus. Kalau engkau mendapatkan energi yang tidak kudus, engkau akan menjadi tidak kudus. Nah, dari makanan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita, engkau akan bertindak. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia
tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak Ibu, hari ini makanan para imam, Anda dan saya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah makanan utama kita supaya engkau dan saya bertindak dan mengabsorb energi itu masuk dalam hidup kita. Semua hal yang kudus, yang baik engkau akan kerjakan karena Tuhan Yesus adalah sumber makanan yang engkau makan dan saya makan, tanda kutip ya Bapak Ibu, dalam hidup ini setiap hari. Kalau Anda memakan yang buruk, Anda makan yang pahit, Anda makan yang salah, Anda makan yang bertentangan dengan Tuhan, akan menghasilkan hal yang buruk dalam hidup Anda. Tetapi kalau engkau makan yang baik daripada Tuhan Yesus, itu akan membawakan hal yang indah dalam hidup Anda untuk masuk ke rencana Tuhan yang begitu besar. Kita tahu pada zaman dulu, yang namanya sacrifice yang diberikan adalah merupakan konsumsi para imam. Itu adalah merupakan sebuah hal yang utama yang imam dapatkan dalam kehidupannya. Imam kan tidak membuat ladang, dia tidak mengerjakan ladang Bapak Ibu. Imam tidak membuat sebuah peternakan yang membuat ladang di sana. Imam hanya bertugas untuk menyembah Tuhan. Imam ada di situ, patut dia ditugaskan pada masa penentuan di mana dia bertugas, dia harus melakukan semua perbuatan sorga yang Tuhan perintahkan. Tuhan berkata pada Imam Lewi, Lewi tidak mendapat bagian, karena hari itu akulah yang menjadi bagian Lewi. Apa itu akulah? Karena imam harus hidup dari persembahan. Persembahan yang kudus itu yang harus dimakan para imam. Itulah yang Anda harus makan setiap hari. Anda harus makan persembahan-persembahan yang kudus, persembahan yang baik, yang pure. Nah, persembahan itu yang memberikan energi yang baru, energi yang kuat dalam hidup Anda untuk engkau terus mengikut Tuhan, dan persembahan itu telah dikuduskan hari ini oleh Tuhan Yesus menjadi persembahan yang baik dan yang berkenan. Bapak Ibu, betapa Anda mengerti bahwa dalam hidup ini selain makanan jasmani Anda makan, Anda harus mengerti ada makanan rohani. Makanan rohani itu adalah Tuhan Yesus. Kadang orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa saya sudah bertobat tapi hidup saya masih begini-begini saja? Anda harus mengerti Bapak Ibu, dalam hidup ini kalau Anda bertobat, Anda harus memakan Tuhan setiap hari. Tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Anda harus makan makanan bagian daripada Tuhan setiap hari. Anda harus makan kasih-Nya, sejahtera yang Tuhan berikan dalam kita, sukacita yang Dia berikan dalam hidup kita. Sebuah hal yang baik Anda terima dalam hidup ini, supaya engkau melakukan yang baik. Karena apa yang kau terima, yang masuk dalam tubuhmu, akan diolah dan akan keluar lagi menjadi satu bagian yang indah yang akan terima dalam kemuliaan nama Tuhan. Perjanjian baru ditulis dalam Yohanes 6, saya akan bacakan Yohanes 6, ayat 48. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus menjadi roti yang hidup. Tuhan menjadikan makanan bagi kita. Tuhan katakan, engkau harus makan roti ini, engkau akan hidup, dan engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Kenapa ini bisa jadi seperti itu? Karena Tuhan katakan, akulah roti yang hidup. Dalam roti ini Anda harus mengambil satu bagian. Anda mengambil bagian dalam roti ini, Anda akan hidup. Anda hidup bukan saja bagi diri Anda sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Kau akan hidup di muka bumi ini dan berguna bagi kerajaan Tuhan. Bapak Ibu, roti ini, makanan ini, yang kita sebut dengan persembahan ini, harus engkau terlibat dalamnya. Kalau engkau terlibat dalam makan ini, engkau mengambil makanan ini, engkau terlibat dalam hal spiritual. Kalau engkau mengambil makanan ini, engkau terlibat dalam kegerakan rohani, dalam kegerakan yang Tuhan katakan. Itulah fungsi Anda hidup di muka bumi ini, mengerjakan bagian bagi Anda sendiri dan bagi Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, betapa roti yang hidup ini berguna dalam kehidupan ini bagi Anda dan juga bagi saya. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti, ini yang sebenarnya mau dikatakan, kalau engkau mengambil bagian dalam hal yang kudus,
dalam kehidupan yang benar, engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan. Mari kita akan makan ini terus. Bapak Ibu, inilah yang Tuhan buat kenapa imam harus memakan persembahan. Bapak Ibu, imam zaman dulu memakan persembahan, tetapi memang tidak mengerti akan cerita ini. Mereka mengatakan ini sebagai sebuah anugerah Tuhan, sebagai sebuah ketetapan Tuhan yang harus dibuat. Entah dengan pengertian atau tanpa pengertian, mereka harus buat setiap saat. Tetapi kita mengerti, apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama, apa yang ada di Perjanjian Lama, ada merupakan satu yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Merupakan satu bentuk nubuatan yang akan digenapi di Perjanjian Baru. Nah, Anda sekarang ada di Perjanjian Baru. Saya ada di Perjanjian Baru, ada di Perjanjian Baru. Nah, itu sebabnya dalam Perjanjian Baru ini adalah sebuah arti persembahan menjadi luas. Artinya menjadi besar. Engkau, hari ini, dan saya, kita harus memakan persembahan kudus yang Tuhan berikan dalam hidup Anda menjadi pokok kekuatan hidup Anda dan saya. Makan Bapak Ibu, semua kasih Tuhan. Makan perbuatan baik Tuhan, supaya engkau dan saya dipenuhi oleh kasih Tuhan dan kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Pertanyaan ini sudah terjawab Bapak Ibu kalau Anda bertanya, oh, kenapa seorang imam harus memakan persembahan? Karena persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan melalui imam, itulah persembahan yang kudus. Kita hari ini mengerjakan bagi Tuhan sebuah rencana yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya. Semua rencana itu Tuhan jadikan dalam hidup Anda dalam bentuk makanan. Oleh karena itu, hari ini Anda harus makan yang benar. Anda percaya Anda harus makan dan minum yang benar. Persembahan yang kita makan, persembahan yang kita minum adalah persembahan yang benar, yang dari Tuhan. Persembahan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita diingatkan untuk perjamuan kudus, Bapak Ibu. Kita makan roti dan minum anggur perjamuan tujuan untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib. Tetapi kita mengerti dalam hidup ini, hari-hari berapa kali engkau makan, Bapak Ibu? Anda makan, oh saya 3 kali. Oh lebih dong Bapak Ibu ya. Kalau Anda 3 kali makan kan tengah-tengahnya nanti ada makan juga, makanan selingan. Makan kecil, sore hari ada, malam ada. Kalau anak kos katanya 7 kali makannya. Nah Bapak Ibu, kalau Anda mengerti hal ini, kita butuh makan makanan jasmani. Tapi mengertilah bahwa engkau dan saya punya makanan yang Tuhan berikan, tubuhnya sendiri, untuk kita menjadi kuat selama kita di muka bumi ini melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.